Dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Lebih lagi dengan sungguh-sungguh kita mau katakan kita punya Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat kita dalam kesesakan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Dia berkata kita gak perlu takut. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari
bersyukur Tuhan. Kami boleh punya Allah yang setia Tuhan. Meskipun kami sering kali tidak setia di hadapan-Mu Tuhan. Sering kali kami jatuh dan bangun dalam dosa yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus tetap setia. Mari sama-sama kita mau belajar buat lebih lagi setia sama Tuhan. Untuk tidak menyakiti hatinya untuk kesekian kali. Untuk kita mau lebih lagi belajar taat dan setia hanya pada Tuhan. Minta Tuhan buat mampukan setiap kita boleh setia. Sampai kita dapat mahkota kehidupan itu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Lebih lagi sungguh-sungguh katakan, sampai akhir hidup kami, ku menutup mata, mau belajar setia, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai Engkau datang kedua kalinya, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Pada hari ini kita sama-sama untuk kita merayakan kemerdekaan kita ya kan Kak. Iya, bener banget nih. Maka dari itu kita harus bahagia nih teman-teman. Gak boleh nih kita bersedih-sedih hati, bergalau-galau hati. Mari sama-sama kita mau terima sukacita dari surga. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima
kita percaya bahwa kita semua generasi pemenang. Amin. Amin. Kita telah ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita malam hari ini mau bersuka cita lebih lagi buat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita nyatakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Mari sama-sama dengan kesungguhan nyatakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, yang kami bawa di setiap langkah. Katakan dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Sekali lagi kita menyatakan, mari sama-sama umat Tuhan yang telah ditebus, kita bernyanyi lebih lagi buat Tuhan. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian baik-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, amin, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kau besar dan hidup. Mari sama-sama yang mau berlari dengan kita, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, yang kami bawa di setiap langkah. Mari sama-sama nyatakan, dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, mari sama-sama kita nyatakan dengan iman, berlari sampai tujuan, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Hari sambil bertepuk tangan kita nyatakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Mari sama-sama pengikut Tuhan nyatakan, dimanapun kami berdiri, kemanapun, manapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Lebih tinggi lagi kita mau nyatakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, di situ
kita punya Allah yang luar biasa, amin. Amin. Oleh sebab itu, kita mau setia sama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Malam hari ini, kita mau Tuhan selidiki setiap kita. Kita mau Tuhan menelaah hati setiap kita, menelisik hati setiap kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kami Bapa, kami datang ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari sama-sama yang mencintai Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita, nyatakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Puji setiap kami Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari lebih lagi kita nyatakan Hosana. Hosana to the King, Hosana.
kasih, ya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit sharing Tuhan dari sahabat kami Tuhan, teman kami Tuhan. Mari saya persilakan hambanya untuk sharing. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu Bapak yang Kau berikan dalam hidup kami Bapak. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan dan juga hamba-Mu Tuhan sebagai sharing firman Bapak. Kiranya Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapak. Kiranya Kau juga berkati untuk saudara-saudara kami Tuhan yang akan mendengarnya. Biarlah kami bukan menjadi pendengar firman-Mu saja Tuhan, namun kami menjadi pelaku firman-Mu Bapak. Kiranya Kau terus Tuhan pimpin sharing firman hari ini. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Kau berikan hamba-Mu hikmat. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman semua. Oke, puji nama Tuhan. Gimana nih teman-teman? Kabarnya semuanya baik ya? Puji Tuhan, saya percaya bahwa teman-teman semua dalam keadaan sehat karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada hari ini saya akan sharing mengenai hidup merdeka sebagai orang yang benar. Oke teman-teman, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka adalah bebas atau tidak terikat teman-teman. Pada hari ini teman-teman kita merayakan atau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Dan di mana para pahlawan ataupun pejuang bangsa Indonesia ini telah berjuang sepenuhnya untuk memerdekakan bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh beberapa negara bertahun-tahun lamanya teman-teman. Dan sehingga Indonesia dinyatakan telah merdeka, yaitu telah bebas dari jajahan-jajahan atau terikatnya negara yang menjajah Indonesia teman-teman. Nah begitu juga dengan kita sebagai orang percaya teman-teman, bahwa dalam kasih karunia Tuhan kita telah dibebaskan dari segala dosa dan telah diampuni. Bahkan Tuhan tidak peduli teman-teman seberapa besar dosa kita yang telah kita lakukan sama Tuhan. Namun karena oleh kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita teman-teman. Semua itu diberikan kepada kita bukan supaya kita bebas berbuat dosa, tapi justru supaya kita mampu hidup sebagai hamba Allah teman-teman. Mari kita baca di 1 Petrus 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti merdeka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Nah teman-teman, bagaimana hidup merdeka yang benar sebagai hamba Allah? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu hidup berbeda dari dunia. Yaitu ada di 1 Petrus 2 ayat 12. Mari kita baca. Dan saya bacakan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, dari poin 1 ini, yang pertama, hidup berbeda dari dunia. Manusia selalu mempunyai pilihan teman-teman dalam kehidupan ini. Kita bisa memilih bahwa kita hidup keinginan daging atau kita hidup dari keinginan roh kita. Dan jika memang kita hidup merdeka, maka hidup kita akan berbeda dengan dunia ini teman-teman. Seperti Roma 12 ayat 2 berkata bahwa jangan serupa seperti dunia ini teman-teman. Telah kita ketahui, karena orang merdeka yang benar
akan hidup berbeda dari dunia ini teman-teman. Jadi contohnya teman-teman, seorang teman yang mengecewakan kita teman-teman. Saat kita dikecewakan dalam kita secara daging, kita akan marah teman-teman. Kita akan membalasnya. Bahkan kita akan ada suatu rasa kepahitan teman-teman. Namun Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus saling mengasihi, saling mengampuni teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kita belajar untuk hidup berbeda dari dunia ini teman-teman. Sebagai orang merdeka yang benar, kita tidak boleh dengar keinginan daging kita, namun kita memakai keinginan roh kita. Kita meminta Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk mengarahkan kita teman-teman, supaya kita mampu untuk hidup berbeda dari dunia. Nah, dan jika kita sudah hidup merdeka sebagai orang yang benar, maka kita akan taat teman-teman. Jadi ada di poin kedua, yaitu taat. Dalam 1 Petrus 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Nah, di sini dalam bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti taat adalah senantiasa tunduk, patuh terhadap pemimpin, khususnya terhadap Tuhan kita. Apapun hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu berbicara mengenai peraturan atau aturan-aturan yang ada di Indonesia maupun dimanapun kita berada, ada peraturan di mana kita, jika kita sebagai masyarakat yang taat, kita akan mematuhi peraturan itu demi kebaikan bersama teman-teman. Contohnya saja seperti pemerintah kita yang telah menghimbau untuk mencegah COVID-19 dengan masyarakat memakai masker, kemudian menggunakan hand sanitizer. Dengan hal itu, jika kita menjadi masyarakat yang taat, kita akan mematuhinya. Kita akan menjaga protokol kesehatan saat kita di luar rumah, saat kita berpergian teman-teman. Nah, mungkin secara daging kita menggampangkan gitu teman-teman, dalam peraturan pemerintah, wah aku keluar rumah baik-baik saja itu gitu. Secara daging mungkin kita menggampangkan teman-teman, namun secara roh kita dituntut untuk taat teman-teman. Kita ditaat terhadap pemerintah kita demi kebaikan bersama teman-teman. Oke. Sebentar. Oke teman-teman. Begitu juga dengan kerohanian kita teman-teman. Dalam pelayanan kita percaya bahwa kita semua adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Kita dituntut untuk taat terhadap perintah-perintah Tuhan. Saat kita menjadi hamba dan kita taat, itulah dikatakan bahwa hidup kita merdeka teman-teman. Dan menjadi orang yang benar. Dan saya tutup dengan sharing kehidupan saya pribadi. Dahulu saya masih mempunyai manusia lama teman-teman, yaitu saya suka bersungut-sungut. Pastinya kita pernah merasakan hal itu teman-teman. Dan saya merasakan bersungut-sungut sampai saya kecewa sama Tuhan teman-teman. Dan itu adalah suatu hal yang salah teman-teman. Dan di mana Tuhan mengecewakan karena Tuhan tidak memberikan saya apa yang saya harapkan. Dan pada waktu itu saya benar-benar marah gitu teman-teman sama Tuhan. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya teman-teman, di mana saya mulai tersadar gitu teman-teman, untuk mensyukuri apa yang kita miliki saat ini gitu teman-teman. Dan pada waktu saya mulai untuk merenungkan bahwa kebaikan Tuhan itu sangat banyak teman-teman. Mungkin kita tidak
merasakan apa yang kita harapkan teman-teman. Namun Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik teman-teman. Jadi teman-teman dari sini saya belajar gitu teman-teman, bahwa ikuti rencana Tuhan. Taat saja sama rencana Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi masa depan kita teman-teman. Dan semenjak saya mulai berubah teman-teman, hidup ini tuh rasanya penuh damai sejahtera gitu teman-teman. Saat saya yang sebelumnya mulai kayak suka emosi dan suka marah sama Tuhan, suka marah dengan siapapun gitu teman-teman. Semenjak saya mulai berubah teman-teman, saya mulai merasakan damai sejahtera. Apa yang kita punya, kita bersyukur untuk sepenuhnya gitu teman-teman. Dan saya ajak teman-teman untuk memiliki hati yang menjadi hamba Allah, yang selalu setia dan taat sama Tuhan. Dan kita belajar untuk menghidupi teman-teman. Dan kita belajar hidup merdeka yang benar sebagai hamba Allah. Yang pertama, hidup berbeda dari dunia. Dan yang kedua, taat teman-teman. Mari teman-teman kita bawa dalam doa. Bapak, terima kasih untuk sharing renungan firman Tuhan hari ini Bapak. Kami bersyukur Bapak untuk kebaikan-Mu Bapak. Dan Bapak, bila dari renungan itu Tuhan kami boleh belajar Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang terus taat kepadamu Bapak. Kiranya Roh Kudus terus arahkan kami, terus arahkan kehidupan kami Bapa, supaya kami boleh seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ibu. Puji nama Tuhan. Terberkati. Dan jiwaku sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan lagu ini. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Mari sama-sama anak-anak Tuhan menaikkan di dalam hidupku
pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dipersilakan hambanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh memperingati ya Tuhan, bahwa bangsa kami telah merdeka. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kasih penyertaan-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Saat ini Tuhan, kami boleh bersatu hati berdoa bagi pemimpin-pemimpin Tuhan di bangsa kami. Biar Tuhan setiap pemimpin di bangsa kami boleh beroleh hati yang bijaksana, hati yang takut akan Engkau. Biar ya Tuhan setiap keputusan yang mereka ambil benar-benar keputusan yang terbaik. Berkati juga ya Tuhan untuk pemerintahan Pak Jokowi. Biar Tuhan dalam masa pemerintahan Pak Jokowi ini bangsa kami Tuhan boleh menjadi bangsa yang lebih baik dan menjadi bangsa yang lebih maju. Berkati juga ya Tuhan untuk pembangunan Tuhan di daerah-daerah bangsa kami. Biar Engkau yang Tuhan sertai setiap pembangunan. Biar setiap pembangunan itu Tuhan boleh berguna bagi setiap masyarakat. Kau juga berkati ya Tuhan untuk kota kami, kota Surabaya. Biar Engkau yang berkati ya Tuhan setiap pemimpin di kota kami juga. Biar Tuhan ada damai sejahtera, ada kerukunan di kota kami ini. Berkati ya Tuhan untuk bencana Tuhan yang ada di negeri kami. Ampuni ya Tuhan bangsa kami Tuhan. Juga Engkau berkati Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan, pengharapan untuk orang-orang yang mengalami bencana-bencana ini. Biar kasih-Mu melingkupi mereka. Kau berkati juga ya Tuhan untuk mungkin bantuan Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang terdampak bencana ini. Biar Tuhan bantuan tersebut tidak disalahgunakan dan dapat memberkati setiap orang-orang. Kau juga berkati ya Tuhan untuk generasi muda Tuhan. Kami mengasihi generasi kami. Berkati Tuhan generasi kami. Biar boleh ada generasi yang takut akan Kau, generasi yang mencintai-Mu. Kami boleh berdoa Tuhan, mungkin ada teman-teman kami Tuhan yang mungkin mereka mengalami broken home mungkin Tuhan, yang terikat narkoba dan LGBT. Biar Engkau yang pulihkan hati mereka. Engkau yang isi Tuhan kekosongan di dalam hati mereka dengan Engkau. Jamah hati mereka Tuhan. Biar ada hati yang berbalik kepada Engkau. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk kegerakan kampus-kampus Tuhan. Biar Tuhan setiap kampus boleh memiliki Tuhan anak muda yang takut akan Kau, anak muda yang mencintai-Mu, dan anak muda yang mau berdiri Tuhan bagi generasinya dan bagi bangsa ini. Tuhan, kami juga boleh berdoa Tuhan untuk yang sedang bangsa kami alami, yaitu pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kami mau rendahkan diri kami Tuhan, kami mau cari Engkau lebih lagi. Seperti Tuhan yang tertulis dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, ketika kami merendahkan diri Tuhan, ketika kami mencari Engkau, maka terjadi pemulihan Tuhan. Berkati Tuhan untuk tenaga medis Tuhan sebagai garda depan dalam pandemi ini. Biar Engkau yang berikan mereka kekuatan, juga berikan mereka kesehatan, supaya Tuhan tubuh mereka boleh kuat dan tidak terkena COVID-19 ini. Berkati juga Tuhan perekonomian bangsa kami, Engkau yang pulihkan, Engkau yang stabilkan perekonomian bangsa kami. Juga orang-orang Tuhan yang perekonomiannya terdampak karena COVID-19 ini, biar Engkau yang berikan mereka pengharapan Tuhan. Berikan Tuhan mereka pekerjaan yang terbaik lagi. Berkati juga Tuhan orang-orang yang mungkin saat ini sedang
sakit karena COVID ini ya Tuhan, yang berikan mereka pengharapan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai Tuhan. Dan kami yakin Tuhan bahwa mereka akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terjadi kesembuhan Tuhan bagi mereka. Hamba juga boleh berdoa ya Tuhan bagi setiap masyarakat Tuhan, biar kami Tuhan beroleh hati yang bijaksana, kami boleh dapat menyaring berita-berita Tuhan supaya kami tidak terkena berita hoaxan mengenai pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, biar terjadi pemulihan bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengasihi bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau malam hari ini Tuhan, kami mau naikkan satu pujian, satu kerinduan kami buat bangsa dan negara kami Bapa. Kami rindu Tuhan bekerja atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan gak pernah, Tuhan gak sekalipun meninggalkan setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami satukan hati kami mau berseru kepada Tuhan. Yesus. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama kita nyanyikan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Mari sama-sama kita ucapkan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
Yesus bersuka atas setiap pujian penyembahan kami. Segala pujian hormat syukur kami berikan hanya kepada Tuhan Yesus Allah kami. Kami bersyukur Tuhan buat 1 tahun lagi Tuhan bertambahnya usia bangsa dan negara kami. Tuhan terima kasih buat segala kebahagiaan dan sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sambut Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you buat semuanya. Ya sebelum kita pamit nih kita mau naikkan lagu kebangsaan kita buat Indonesia. Yuk. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, mari sama-sama kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Yeay. Selamat HUT NKRI semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. See you di next kesempatan. Merdeka! Pilihanku. Cepat. Pilihanku.